Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi setetes berokah. Sebuah pelajaran dari perjalanan Kiai Asy'ad ke Jombang. Dalam sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, yakni NU, tidak lepas dari peran Kiai Asy'ad Syamsul Arifin yang menjadi moderator menyampaikan pesan simbolik gurunya, yaitu Syekhana Khalil Bangkalan, yang berupa tongkat dan tasbih untuk dihaturkan ke Hadrat Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Pesan inilah yang rupanya cukup memantapkan hati Hadrat Syekh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan organisasi yang kini terbesar di Indonesia. Namun dari semua itu, ada sebuah hal yang cukup menarik dan sangat perlu untuk kita ketahui dan teladani, bahwa dalam perjalanan penyampaian pesan tersebut terhadap sebuah pembelajaran berharga bagi kita, yaitu sebuah sikap penghormatan, ketawaduan, dan kehati-hatian seorang santri, yakni Kiai Asy'ad Syamsul Arifin, dalam mengerjakan perintah gurunya, yakni Syekhana Khalil Bangkalan. Hal ini bisa kita ketahui langsung dari potongan teks pidato suara asli Kiai Asy'ad di bawah ini, yang awalnya berbahasa Madura namun telah ditransliterasi ke bahasa Indonesia. Tahun 1924, Kiai, yakni Kiai Khalil, memanggil saya. Ya, saya ini. Saya tidak bercerita orang lain, saya sendiri. Saya dipanggil, Asy'ad, kesini kamu. Asalnya saya ini mengaji di pagi hari. Dimarahi oleh Kiai karena saya tidak bisa mengucapkan huruf ro. Saya ini pelat, yakni cadal. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kiai marah. Bagaimana kamu membaca Al-Quran? Kok seperti ini? Disengaja apa tidak? Saya tidak sengaja, Kiai. Saya ini pelat. Kiai kemudian keluar, yakni Kiai Khalil, melakukan sesuatu. Kemudian esok harinya pelat saya ini hilang. Ini salah satu kekeramatan Kiai yang diberikan kepada saya. Kedua, saya dipanggil lagi. Mana yang cedal itu? Sudah sembuh cedalnya? Sudah, Kiai. Kesini. Besok kamu pergi ke Hasyim Asy'ari Jombang. Tahu rumahnya? Tahu. Kok tahu? Pernah mondok di sana? Tidak pernah sowan. Tongkat ini antarkan, berikan pada Hasyim. Ini tongkat, kasihkan. Iya, Kiai. Kamu punya uang? Tidak punya, Kiai. Ini. Saya diberikan uang ringgit, uang perak yang bulat. Saya letakkan di kantong. Tidak saya pakai sampai sekarang, masih ada.
tidak beranak tapi berbuah, yakni berkah. Beranaknya tidak ada kalau buahnya banyak. Saya simpan ini berkah, ini buahnya. Setelah keesokan harinya saya mau berangkat, saya dipanggil lagi. "Ke sini kamu, ada ongkosnya?" "Ada, Kiai." "Tidak makan kamu, tidak merokok kamu. Kamu kan suka merokok." Saya dikasih lagi 1 ringgit bulat. Saya simpan lagi. Saya sudah punya 5 rupiah. Uang ini tidak saya apa-apakan, masih ada sampai sekarang. Kiai keluar, ini yakni tongkat, kasihkan ya, yakni ke Khalil membaca surat Thaha ayat 17 sampai 21. "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa akhushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf, sanu'iduha siratahal ula. Yang artinya, "Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?" Berkata Musa, "Ini adalah tongkatku. Aku berpegangan dengannya dan aku pukul, yakni daun, dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya." Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, hai Musa." Lalu dilemparkannya lah tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula." Karena saya ini namanya masih muda, masih gagah, sekarang saja sudah keriput. Gagah pakai tongkat dilihat terus sama orang-orang. Kata orang Arab Ampel, "Orang ini gila, muda, pegang tongkat." Ada yang lain bilang, "Ini wali." Wah, macam-macam perkataan orang. Ada yang bilang gila, ada yang bilang wali. Saya tidak mau tahu, saya hanya disuruh kiai. Wali atau tidak, gila atau tidak, terserah kamu. Saya terus berjalan. Saya terus diolok-olok gila karena masih muda pakai tongkat. Jadi perkataan orang tidak bisa diikuti. Rusak semua. Yang menghina terlalu parah, yang memuji juga keterlaluan. Wali itu kok tahu. Jadi ini ujian. Saya diuji oleh kiai. Saya terus jalan. Sampai di Tebu Ireng, Kiai Hasim bertanya, "Siapa ini?" "Saya, Kiai." "Anak mana?" "Dari Madura, Kiai." "Siapa namanya?" "Asy'ad." "Anaknya siapa?" "Anaknya Maimunah dan Samsul Arifin." "Anaknya Maimunah kamu?" "Iya, Kiai." "Keponakanku kamu, nak. Ada apa?" "Begini, Kiai, saya disuruh Kiai, yakni Khalil, untuk mengantar tongkat." "Tongkat apa?" "Ini, Kiai." Sebentar. Ini orang yang sadar."
kiai ini pintar, sadar, hadsyik, yakni cerdas. Bagaimana ceritanya? Tongkat ini tidak langsung diambil, tapi ditanya dulu mengapa saya diberi tongkat. Saya menyampaikan ayat. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'asaya fatawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى, yang artinya, apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Berkata Musa, ini adalah tongkatku. Aku berpegangan padanya dan aku pukul, yakni daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. Lalu dilemparkannya lah tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Alhamdulillah nak, saya ini mendirikan jamiah ulama. Saya teruskan kalau begini. Tongkat ini tongkat Nabi Musa yang diberikan Kiai Khalil kepada saya. Inilah rencana mendirikan jamiah ulama. Belum ada Nahdlatul Ulama. Apa katanya? Saya belum pernah mendengar kabar berdirinya jamiah ulama. Saya tidak mengerti. Setelah itu saya mau pulang tahun 1924 akhir. Saya dipanggil lagi oleh Kiai Khalil. Asy'ad, kesini. Kamu tidak lupa rumahnya Hasyim? Tidak Kiai. Hasyim Asy'ari? Iya Kiai. Di mana rumahnya? Tebu Ireng. Dari mana asalnya? Dari Keras, yakni Jombang. Putranya Kiai Asy'ari Keras? Iya benar. Di mana Keras? Di baratnya Sablak. Ya, kok tahu kamu? Iya Kiai. Ini tasbih antarkan. Iya Kiai. Kemudian diberi uang 1 ringgit dan rokok. Saya kumpulkan semuanya menjadi 3 ringgit dengan yang dulu. Tidak ada yang saya pakai. Saya ingin tahu buahnya. Terus pagi hari Kiai keluar dari langgar. Kesini makan dulu. Tidak Kiai. Sudah minum wedang dan jajan? Dari mana kamu dapat? Saya beli di jalan Kiai. Jangan membeli di jalan. Jangan makan di jalan. Santri kok makan di jalan. Iya Kiai. Saya makan di jalan dimarahi. Santri kok menjual harga dirinya. Akhirnya saya ditanya, cukup itu? Cukup Kiai. Tidak. Diberi lagi oleh Kiai. Dikasih lagi 1 ringgit. Saya simpan lagi. Kemudian tasbih itu dipegang ujungnya. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar.
Jadi ya Jabbar 1 kali putaran tasbih, ya Qahhar 1 kali putaran tasbih. Saya disuruh zikir ini, disuruh ambil. Saya tengadahkan leher saya. Kok leher? Iya Kiai, tolong letakkan di leher saya supaya tidak terjatuh. Ya, kalau begitu. Jadi saya berkalungan tasbih. Masih mudah berkalungan tasbih. Saya berjalan lagi, bertemu kembali dengan yang membicarakan saya dulu. Ini orang yang megang tongkat itu. Wah, hadza majnun. Ada yang bilang wali. Ya, seperti tadi. Jadi saya tidak menjawab, saya tidak bicara kalau belum bertemu Kiai. Saya berpuasa, saya tidak bicara, tidak makan, tidak merokok karena amanatnya Kiai. Saya tidak berani berbuat apa-apa. Sebagaimana kepada Rasulullah, ini kepada guru. Saya tidak berani, saya berpuasa, saya tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak terpakai uang saya. Ada yang narik karcis-karcis, saya tidak ditanya. Saya pikir ini karena tasbih dan tongkat. Saya pura-pura tidur karena tidak punya karcis. Jadi selama perjalanan 2 kali saya tidak pernah membeli karcis. Mungkin karena tidak melihat saya. Ini sudah jelas keramatnya Kiai. Jadi aulia itu punya karomah. Saya semakin yakin dengan karomah. Saya semakin yakin. Saya lalu sampai di Tebu Ireng. Kiai yakni Hashim tanya, apa itu? Saya mengantarkan tasbih. Masya Allah, Masya Allah. Saya diperhatikan betul oleh guru saya. Mana tasbihnya? Ini Kiai, yakni dengan menjulurkan leher. Loh, ini Kiai, tasbih ini dikalungkan oleh Kiai ke leher saya. Sampai sekarang saya tidak memegangnya. Saya takut su'ul adab, yakni tidak sopan kepada guru. Sebab tasbih ini untuk Anda. Saya tidak akan berbuat apa-apa terhadap barang milik Anda. Kemudian diambil oleh Kiai. Apa kata Kiai? Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar. Siapa yang berani pada NU akan hancur. Siapa yang berani pada ulama akan hancur. Ini dauhnya. Pepatah mengatakan, tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu mengatakan pada gurunya. Pepatah mengatakan, tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu mengatakan pada gurunya, perintahkan aku ini, berikan aku ini. Karena itu sama saja menuntut untuk dirinya. Tapi sebaiknya dia seperti mayat yang di hadapan orang yang memandikannya, yakni Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan dengan kisah Kiai Asy'ad Samsul Arifin ini kita semua bisa
mendapatkan barokahnya beliau. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.